everybody, welcome back to Strada English Institute. Today we are going to talk about telling the time. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menyampaikan jam atau membaca jam dalam bahasa Inggris. Berikut kita simak. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menanyakan tentang waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Maka kita akan menggunakan beberapa contoh kalimat yang sangat mudah yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama adalah could you tell me the time please? Could you tell me the time please? Bisakah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang? Atau kita juga bisa menggunakan kalimat yang sangat sederhana. What time is it? What is the time? Jam berapa? Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan contoh kalimat yang lainnya. What time does the English test start? Jam berapa ujian bahasa Inggris dimulai? Atau kita juga bisa menggunakan contoh kalimat seperti ini. What time does the bus arrive from Surabaya? Jam berapa bus dari Surabaya sampai? Atau kita juga bisa menggunakan contoh seperti ini. What time do you usually wake up? Jam berapa biasanya Anda bangun? Nah, setelah kita mempelajari tentang cara menanyakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyampaikan jam dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita harus menggunakan it is atau it's untuk merespon pertanyaan tentang jam. Contohnya, it is 5 o'clock. Atau it's 10 o'clock. Jadi ketika ada pertanyaan what time is it, maka kita harus menjawab it is 5 o'clock atau it's 10 o'clock. Berikutnya kita juga menggunakan at yang diikuti dengan waktu atau jam ketika kita memberikan informasi tentang waktu di situasi tertentu. Contohnya, the morning report will start at 8 o'clock. Rapat pagi hari akan dimulai jam 8 tepat. Jam 8 di sini kita bisa menyampaikan dengan cara at 8 o'clock. Berikutnya, kita akan menggunakan AM dan PM. AM kita gunakan untuk mengatur waktu pada pagi hari, dan PM kita gunakan untuk siang hari, petang, hingga malam. Mengapa kita menggunakan AM dan PM? Karena dalam bahasa Inggris tidak ada satuan waktu sebanyak 24 jam. Jadi di sana kita tidak bisa menyebutkan jam 13, jam 15, jam 20, ataupun jam 23. Maka kita menggunakan satuan AM dan PM. Contohnya, the English test will start at 7 a.m. 7 a.m. menunjukkan jam 7 pagi. Atau contoh berikutnya, the talk show will start at 7 p.m. 7 p.m. menunjukkan jam 7 malam. Berikutnya, kita menggunakan o'clock ketika tidak ada menit dalam jam. Jadi kita menggunakan satuan o'clock ketika tidak ada satuan menit di belakang jam tersebut. Artinya kita menggunakan o'clock ketika jamnya tepat. Seperti pukul 5 tepat atau jam 5 tepat, kita menggunakan it is 5 o'clock. Berikutnya, kita menggunakan a quarter past ketika ada 15 menit lebih dari jam tersebut. Contohnya, pukul 7 lebih 15, maka kita menggunakan it is a quarter past 7. Jadi, dalam bahasa Inggris, menit kita dahulukan, selanjutnya kita akan membaca jamnya. Jadi yang kita baca lebih awal adalah menitnya, lalu diikuti jamnya. Jika 15 menit lebih, maka kita menggunakan a quarter past. Jadi
07.15 atau jam 7:15 kita sebut dalam bahasa Inggris it is 7:15. Berikutnya, kita menggunakan quarter to ketika 15 menit sebelum jam tersebut. Artinya, kita akan membaca 07.45 menjadi a quarter to 8 yang artinya 15 menit menuju jam 8. 07.45 artinya 15 menit menuju jam 8. Maka kita menggunakan it is a quarter to 8. Berikutnya, kita menggunakan a half past ketika ada 30 menit sebelum atau melewati jam tersebut. Contohnya 07.30 atau setengah 8 kita menyebutkan a half past 7. A half past 7 yang artinya 30 menit lebih dari jam 7. Jadi a half itu bisa kita sebut 30 menit atau setengah jam. A half past 7 artinya 30 menit lebih dari jam 7. Seperti itu. Berikutnya, kita akan membicarakan tentang telling time menggunakan gambar jam supaya teman-teman memahaminya lebih mudah. Seperti yang saya katakan tadi, dalam bahasa Inggris kita menyebut menitnya dulu, baru diikuti jamnya. Di sini kita menggunakan past karena kita akan mempelajari ketika jam tersebut memiliki menit lebih. Jadi kita menggunakan past. Contohnya di sini adalah jamnya di angka 10, lalu jarum panjangnya di angka 1 yang berarti 5 menit. Jika jarum pendek mengarah ke angka 10 dan jarum panjang mengarah ke angka 1, artinya jam tersebut adalah jam 10 lebih 5 menit. 10 lebih 5 menit kita katakan dalam bahasa Inggris 5 past 10 atau 5 minutes past 10 yang berarti 5 menit lebih dari jam 10 karena kita menyebut menitnya terlebih dahulu diikuti oleh jamnya di belakang. Berikutnya, jika jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 2, maka jam tersebut kita katakan jam 10 lebih 10 menit atau 10 menit lebih dari jam 10. Maka kita katakan dalam bahasa Inggris it is 10 past 10 atau 10 minutes past 10 yang artinya 10 menit lebih dari jam 10. Berikutnya, ketika jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 3 atau 10.15 yang artinya jam 10 lebih 15 menit, maka kita sebut a quarter past 10. A quarter past 10 yang artinya 15 menit lebih dari jam 10. 15 menit lebih dari jam 10. Jadi dalam bahasa Inggris kita sebut menitnya terlebih dahulu. Oke, berikutnya ketika jarum panjang di angka 4, maka jam tersebut adalah jam 10 lebih 20 menit, maka kita menyebutnya 20 past 10 yang berarti 20 menit lebih dari jam 10. 20 past 10. Berikutnya, ketika di angka 5, maka jam tersebut kita katakan 25 past 10, jam 10 lebih 25 menit. Artinya 25 menit lepas dari jam 10. Maka kita sebut dalam bahasa Inggris 25 past 10. Nah, berikutnya bagaimana jika jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 6 yang artinya pukul 10.30, maka kita sebut a half past 10. A half past 10 yang berarti 30 menit lebih dari jam 10. Berikutnya, kita akan membaca jam menggunakan to. Maka, kita akan menggunakan menit terlebih dahulu, diikuti to, lalu setelah itu kita baca
pada jam ini mengarah pada angka 7, 8, 9, 10, dan 11, yang mana jarum panjang tersebut mengarah pada ruas kiri jam. Jika tadi kita menggunakan pas ketika jarum panjang di angka 1, di angka 2, di angka 3, 4, 5, dan 6. Maka kita lihat contohnya, jika jarum pendek berada di antara 2 dan 3, lalu jarum panjang berada di angka 7, maka kita sebut 02.35 atau jam 2 lebih 35 menit, yang artinya jam tersebut adalah 25 menit menuju ke jam 3. Jadi kita sebut dalam bahasa Inggris 25 minute to 3. Jadi 02.35 atau jam 2 lebih 35 bisa kita artikan 25 menit menuju jam 3. Oke, selanjutnya ketika jarum panjang pada angka 8 kita sebut sebagai 02.40 atau jam 2 lebih 40 menit. Namun dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 20 menit menuju jam 3 atau kita sebut 20 to 3. Berikutnya, ketika jarum pendek di angka 3 atau di antara 2 dan 3 dan jarum panjang berada di angka 9, maka kita sebut 02.45 menit atau jam 2 lebih 45. Kita sebut dalam bahasa Inggris a quarter to 3, yang artinya 15 menit menuju jam 3. Selanjutnya, ketika jarum panjang di angka 10, kita sebut 10 to 3, artinya jam 2.50 bisa kita sebut juga 10 menit menuju jam 3. Berikutnya, ketika jarum panjang berada di angka 11, kita sebut 02.55 atau jam 2 lebih 55 menit, sehingga kita sebut dalam bahasa Inggris 5 to 3 atau 5 menit menuju jam 3. Berikut ada beberapa contoh lagi. Excuse me, what time is it? Excuse me, what time is it? Permisi, jam berapakah sekarang? Pada gambar jam menunjukkan jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 2, yang berarti jam 10 lebih 10 menit. Maka kita menyebutnya it is 10 past 10, yang berarti 10 menit lebih dari jam 10. Berikutnya, ada gambar jam dengan jarum panjang di angka 10 dan jarum pendek di angka 7. Excuse me, what time is it? Permisi, jam berapa sekarang? Maka jawabannya adalah it is 10 to 7. It is 10 to 7, yang berarti 10 menit menuju jam 7. 10 menit menuju jam 7. Okay, thank you for watching. For more information, you can contact Strada English Institute at gmail.com.